selamat hari Jumat, Jumat penuh berkah. Selamat pagi. Udah mau Sabtu Minggu lagi ya. Hari ini jalanan lumayan lenggang karena sudah mulai work from home. Ada beberapa. Oh, emang gitu ya? Iya benar. Work from home. Oh sudah di-officialkan? WFH itu dari kemarin, jalanan mah nggak ada macet kalau kalian bilang. Kalau gitu kita WFH juga. Ya nggak ada, mana ada, kita mah di sini. Kita syuting di Jangan rumah gitu masing-masing. dong, jangan gitu dong. Kita tetap Karena menghibur masyarakat secara live. Banyak sekali orang yang ingin kerja. Benar. Loh, WFH itu work, mereka itu tetap Sabar, dibayar. Jangan marah-marah masih. Ya tapi kan di dalam rumah nggak enak-enakan kayak gini kita jalan. Sebentar, ini kan kita Bisa juga berjumpa di kita lapangan. WFH ini karena ini kan home juga rumah kita. Bos. Betul. Ya kan? Ini kan rumah masa depan. Amin ya Allah. Sobat Ambiar, tapi kalau ngomongin soal rumah, gonjang-ganjing rumah tangga Lisa Mariana. Aduh, Lagi-lagi penuh dengan drama. Gue mah bingung banget ya dia kenapa kayaknya tuh hidupnya tuh beritanya Ini tuh. beneran aduh, nggak pusing sih? Banget ya kan. pusing deh aku kalau tentang perceraian. Bukan cerai ya? Diduga selingkuh suaminya. Oh, belum cerai. Sama Ya, berarti diduga- tandanya? diduga Tanda-tanda selingkuh cerai. sama owner katanya gitu ya. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar cerita dari seorang Lisa Mariana. Nah, baju kita sama. Kurus loh dia loh. Kurus banget. Singset banget. Kurus memang. Silakan. Aku mau dihibur hari ini dong. Apa? Aku mau dihibur hari ini. Bayar. Bayar sih Mami, tapi Mami cantik banget pakai lipstik merah. Oh dari dulu saya. Kan jarang pakai lipstik merah kan? Kenapa mau dihibur emang kenapa? Emang kenapa Perasaan hati itu kamu lagi kenapa? gundah? Iya. Lagi sedih? Jadi kamu diselingkuhin sama suami kamu yang waktu itu datang sini? Diduga. Bersama owner-owner adalah pokoknya lah ya. Dia yang waktu Takut itu duduk di melawan- sini? Iya, si Edo. Kamu takut melawan owner? Lawan siapa? Iya. Maksudnya? Tapi kan kamu istri sah. Iya aku istri sah, tapi... Iya jadi hajar aja kalau memang ada yang mau ambil suamimu. Oke siap Mami. Hey! Lisa Mariana, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Ini masih diduga ya, tapi kita akan lihat dulu bukti apa yang dimiliki oleh seorang Lisa Mariana yang menduga suaminya selingkuh dengan seorang owner. Kurus. Silakan sayang. Apakah ini yang juga disebutkan dengan karma? Enggak, tapi bentar, itu narasinya. Gimana awalnya setuju. suami ya? Jahat banget narasinya, apakah ini drama untuk kembali menaikkan namanya? Lu ih, Emang gue redup? Gue Lu- gak redup ah. kenapa lu bikin narasi yang sepemikiran sama gue? Tapi itu gak drama Karian, Ya, gak drama awalnya Mami. gimana sih? Awalnya gimana kok bisa ketahuan bahwa suami kamu tuh diduga berselingkuh? Enggak bener Pilih enggak? Bener istri nggak? kali ya, bentar. Pilih istri kali ya Mi. Emang setiap kalau ada meeting-meeting sama owner-owner yang mau BA aku atau mau kerja sama aku tuh dia tuh kayak genit-genit gitu. Maksudnya genit-genit kan? Genitnya maksudnya gimana? genit Kalau cuma sekedar genit kan namanya laki-laki atau perempuan itu wajar yang dalam batasan yang... Aku nggak bisa, aku Taurus, aku cemburuan. Gini ya, kalau misalnya dia mau genit beneran, Hubungannya bintang Taurus. ya, aku juga Taurus anyway, tapi iya. lupakanlah soal zodiak. Kalau dia mau genit beneran, nggak mungkin dong dia genitnya depan lu, ya kan? Iya, enggak maksudnya gue gini loh. Oh my God, aku diserang. Bukan diserang. Coba maksudnya apakah ini narasi yang benar atau cuma karang-karang belaka? Enggak ada karang-karang. Atau ini ingin menaikkan pamor Kalau yang kamu? kemarin yang sama Andri benar, settingan. Yang mana yang waktu sama Yang bintang mana? tamu sini? Ya, kalau itu beneran. Kalau ini settingan. Kalau ini benar diduga Yang ini selingkuh. benar. Kalisa, tadi Iya, kan Kak. Kalisa bilang aku cemburuan. Cemburu itu kalau menurut aku bukan tanda sayang, Tanda apa? tapi tanda kayak nggak pede. Ah, setuju. Kalau kita cemburu nih sama dia, Ya berarti kamu berarti lu nggak pede, lu nggak cantik. Pede. Kalau padahal udah kurus. Kalau aku gitu, Bagus juga. karena menurut aku gini, kayak kakak cemburu sama perempuan itu, deh, lu mau sama dia, gini, Ambil aja. lu bisa dapet siapa aja. Iya gitu. Iya sih. Karena gue cantik, maksudnya kenapa lu gua tandanya nggak pede? Apakah sudah Masalahnya si merasa owner itu kan lebih banyak duitnya gitu loh Mi. Apa hubungannya dengan harga diri kamu? Iyalah. Lebih prestis. Gini. Kamu punya bukti Bervalue. apa? Kalau misalnya suami kamu diduga selingkuh, buktinya tuh apa? Selain kayaknya dia genit-genit depan aku nih. Kopi dulu deh, Kak. Apa ada ownernya terus dia genit-genit, apa buktinya?
Jadi waktu pas aku lagi meeting sama salah satu owner, dia tuh ngelambat-lambatin gitu buat pulang padahal udah selesai live-nya gitu kan. Aku mau istirahat, capek banget nih abis live maraton gitu kan. Katanya macet di jalan, taunya enggak. Ya, Nah, terus biarin ketemu aja. deh tuh, ya kan, chat. Yang kayak gimana? Ya kayak gitu, kok pakai aku kamu ya gitu. Lah? Emang Maksudnya chat di luar aku loh gitu. apa isi chatnya tuh apa Kayak misal? gimana bahasanya? Kalau aku kamu Kalimatnya gimana? mungkin masih biasa. Awal-awalnya pekerjaan, kok kesini-sini kok jadi kayak perhatian gitu. Misalnya Kayak perhatiannya gimana? Kalimatnya. Nanyain apa namanya makan lah apa segala macam kayak gitu-gitu. Udah makan belum? Iya kan ke situ-situ kan jadinya. Terus kamu kenapa Ya kamu nggak apa-apa suka? dong. Boleh dong orang nanya kayak aku aja makan. Nggak boleh. Kak Dewi suka nanya aku. No nggak boleh soalnya itu nanya makan ngapain? Kak Dewi, King udah makan tah? Ini aku bawa. Nah, kan gak apa-apa. Wajar kak. Nggak. Rian tadi ngasih aku roti. Hmm. Wajar. Ada apakah Nggak ada bisa, kenapa apakah ada di-chat? kalimat sayang-sayangan? I love you. Nggak ada sih, cuman pakai aku kamu itu loh. Ah, biasa kak, aku kamu mah atuh. Pakai aku kamu. Jadi ini perselingkuhan ini akan bercerai? Terus Lisa nggak tahu. Kalau udah iclik sih, gimana? Maksudnya kalau udah lebih Udah parah, jauh iya. hubungannya ya pasti. Oke, apakah cuman sebatas chat, nanya udah makan? Ada nggak kamu ngelihat bukti misalnya mereka ketemuan, Iya. jalan bareng? Ada nggak tuh yang kayak begitu? Belum, kalau ketemuan yang berdua banget sih belum. Jadi cuman chat feeling doang. gitu, misalkan kayak lagi meeting, kayak tatapannya itu beda gitu loh Mi. Ah. Itu mah seujuan aja kali kak, nggak usah cemburu kakak cantik. Kenapa sih aku yang dianiaya di sini? Si Edo mulu yang dibela. Nggak usah. Kak, Si. kakak udah kurus, udah cantik, masa Ih, kamu udah cemburu, cantik. Kak, Di? Ya udah kalau gitu kita hadirkan ini dia ownernya. Ini dia ibu owner Loli Unyu. Silakan. Siapa sih ibu ownernya? Gue penasaran. Tapi beneran berarti kamu apa Tapi yang dikatakan kayaknya King sih- bener dong kalau kamu nggak percaya diri. Tapi kayaknya Iya kalau aku dong. ngeliat suaminya itu baik kok. Tuh Mami tuh ini mulu, belain si Edo mulu. Iya, kayaknya maksudnya nggak Kan kayak kamu udah gitu, kurus kak, gitu udah loh. cantik. mau Udah ngapain sih, aneh cantik. deh. Oke. Hidung udah Soalnya gue barusan Udah dikasih bisa tahu cari yang sama, lain katanya. sama khodamnya gue, katanya Apa? suaminya itu nggak macem-macem, dia yang macem-macem nih. Aku macam-macam sama siapa Mi? Lisa gini ya, buktinya berarti cuma satu ya. Bukti yang kamu pegang itu cuma satu, bukti chat aku kamu dan cuman Iya. kasih perhatian soal sudah makan atau belum. Atau Cuma itu pandang doang. Menurut aku nggak normal loh. Ya udah kakak cari perhatian lagi ke yang lain aja. Oh ya udah oke. Pas tahu nggak? Kan aku kan berantem tuh ya kan ribut tuh Mi kan viral tuh. Ada yang mau masuk lagi gitu lewat DM. Ya udah, Ya udah. Masuk apa itu maksudnya? ladenin. Yang dulu-dulu. Sebentar, sebelum kita ke sana ya. Ya, terus- Hanya karena perkara, maaf bukan mengecilkan chat dia sama Ya. owner itu ya. Tapi karena chat itu nanya udah makan apa belum, kamu sampai ngusir suami kamu? Iyalah. Aku emang tipe kala gitu keras. Mau Gimana? diusir gimana? Kalau aku sih ngusir udah pasti cerai. Enggak, jadi tuh aku tuh lagi dalam keadaan capek kan ya. Lagi dalam keadaan capek banget bener-bener abis live berapa jam gitu loh Mi. Capek terus ngeliat chat yang kayak gitu, udah nggak pakai basa-basi, pulang di sana ke rumah mak lo. Terus dia pulang beneran. Pulang, diokein. Biasanya nggak diokein loh. Dia nggak ada pembelaan gitu tentang chatnya itu yang tentang ngasih perhatian soal udah makan apa belum? Ada tapi nggak jelas. Ya berarti dia udah nggak suka sama kakak kali. Oh gitu ya? Ya udahlah aku cari yang lain aja kalau begitu. Pembelaannya dia tuh apa? Ih, kompor! Lisa, Pembelaan suami kamu apa tentang chatting Kan, Pak, itu? iya. Nggak ada pembelaan, langsung pas aku usir, ya udah oke gitu. Biasanya kan Nggak kan maksudnya kan. jelasin, sayang ini siapa? Nggak ada, Mi. Oke, sobat Ini nggak Ambiar. kayak gitu, kamu tuh berprasangka gitu nggak? Nggak ada. Makanya Nggak dalam ada. rumah tangga itu harus nikah sama orang yang bisa ngomong. Ya juga. Komunikasi gitu maksudnya ya. Ini setelah diusir sama Lisa Mariana, Nikah suami sama orang nggak ini bisa ngomong capek banget. suaminya Lisa diduga neror rumahnya Lisa ya. Oh, dia masih pengen pulang. Harusnya ya dibuka aja pintunya. Takut. Takut kenapa? apa? Takut aja, takut Terus akunya nggak kontrol. Sambil buka pintu kamu nyanyi, masuk. Nah, gue butuh berdangdut nih sama King. Itu berapa hari setelah kamu usir? Itu 2 hari.
2 hari itu ngapain di ceritanya? 2 hari terus datang lagi. Datang lagi ke rumah. Gak pakai telepon, gak pakai WA dulu. Telepon Mbak. Oh ngomong gimana? Aku mau Bilang pulang gitu. mau balik Kan gitu. iya, apa namanya mau balik mau ke rumah nggak tahu tujuannya apa. Terus aku bilang sama mbakku jangan dibukain mbak. Kesian. Itu terus kelihatan di CCTV itu dia ngapain sih? Di CCTV udah mencet bel, gelisah gitu. Itu dianggap teror. Teror lah kayak teror Mi. Kok teror kan itu rumahnya dia juga. Ih, nggak ada itu rumahku. Ya Loh, maksudnya kalau udah maksudnya suami itu istri rumah kan, kamu emang enggak apa? Ya, jadi Kan kalau udah suami istri itu kan kita itu nggak boleh ngomong. Iya loh. Ya kan bersama bukan sih? Berarti Kalau lagi berantem itu rumah aku karena emang aku yang beli. jadi maunya gimana sekarang? Berpisah. Aku sih masih yang kayak jujur ya hati aku masih kayak nge-freeze gitu kan belum bisa berpikir yang Terus kapan mau selesainya? Ya. selesai apa nih King? Maksudnya baikan? Dan kita berdangdut King. Enggak, maksudnya Udah ini baikan serius. atau udahan? Nah makanya aku mau tahu dulu nih sampai mana sih hubungannya kalau misalkan sekedar chat gitu aja terus Ya bukain pintunya, biarkan dia memberikan penjelasan. Lu tahu nggak sih? waktu itu belum bisa Mi hatinya. Ini tuh ya. Ini perkara chatting udah makan apa belum? Jadi kayak urusan negara tau gak lo? Ya itulah rumah tangga Mas Rian. Gitu ya? Itu rumah tangga, makanya lu nikah dulu deh biar tahu rasanya. Cuma karena perkara udah makan apa belum ke orang lain. Ya pastilah. Gua mau nanya sama lo, ibu ownernya lu tanya nggak? Enggak. Kenapa? Karena masih ada kerja sama. Satu itu. Gak bisa kamu. Tuh kan, lu nggak enak sama, lu lebih berat sama ibu owner dibandingkan sama suami lu sendiri. Lebih berat Ya juga duit. ya. Lebih berat duit apa suami? Duit. Mau jujur kan Mami? ya kalau Kejujuran itu lebih kan- berat duit udah lu diem aja. Berarti kalau misalkan duit, berarti tandanya kalau misalkan ada soal laki-laki yang lebih punya duit banyak, berarti kamu rela meninggalkan suamimu untuk laki-laki itu. Enggak laki-laki sih aku bisa cari uang sendiri Lisa, sekarang Mi. Lis, Ya kan duit ujungnya. Lis, Aku udah takut sama laki-laki. Ntar Bisa aja. dipanggil sama abang tuh. Ya gimana? Lis, ya kamu kebayang nggak? Kan kamu kan cemburu sama ibu owner yang istilahnya nggak bayar kalian menjadi profesional kan? Kenapa kamu tidak berpikir bahwa ya suami kamu lagi berhubungan baik sama klien? Iya, udah Gak aja bisa merem masa nanya aja. makan. Merem aja dulu, merem gini merem. Merem gitu yang Ya penting buka manajer ya. kan harus Ada kan peres-peres namanya gini, networking, client Betul. Bisa service. jadi networking, klien Setuju banget. Positif thinking aja gitu dulu ya. Iya. Oh ya ampun, Itu dulu terima kasih kisahnya. pagi-pagi ambiar. Aku dikasih ini apa namanya? Iya, positive thinking kan ya. Iya, bisa Ketemu jadi sama begitu. klien. Ketemu sama klien. Supaya Ngobrol. maksudnya kontraknya lanjut. Deketin kliennya, ya kan, bikin kontrak, di markup kontraknya. Dewi Persik kali. Di markup gimana? Oke, Lisa, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Lisa Mariana tegas, berani cerai dan siap jadi single mom. Lisa, masa sih perkara begitu doang lo, Lisa? Jadi single mom. Kasihan petugas KUA yang antri banyak banget yang mau cerai, Lisa. Apa jangan-jangan lu udah punya calon baru kali? Enggak, bentar ini siapa yang bikin artikel nggak begitu juga sih. Oh nggak kayak gitu. Karena kan aku pernah pisah ranjang kan 1 bulan ya Mi. Itu Ya. rasanya nggak enak jadi kayak acak-acakan gitu loh. Nah, lu udah tahu pisah ranjang nggak enak. Ini perkara chatting lu sampai mau ngusir dia. Sampai dia gimana? Jangan sampai gue telepon Ricky Likur nih kalau bisa ranjang. Undang deh Edonya ke sini. Iya. Nggak sampai begitu kan. Aja undang-undang begitu biar rame. Lis. Enggak. Lisa, ada cerita lain nggak? Lisa gini, tapi itu nggak sampai begitu kan. Lu nggak kepikiran sampai kesana kan. Aduh. Cuma berantem-berantem Iya, berantem biasa aja kan. Ya semoga berantem-berantem biasa ya Mi. Tapi Lisa juga Tapi kalau misalkan ini aku lagi cari tahu nih Iya. ya kan. Sampai mana hubungannya kalau udah sampai parah, maksudnya udah sejauh itu, aku udah nggak bisa maafin. Tapi Iya. kalau misalnya sekedar chat ya, oke lah aku maafin. Tapi tahu nggak, namanya ucapan itu adalah doa. Kita mah bingung. Lu tuh sampai posting begini, Iya. apa kalau emang bener-bener pengen menjadi seorang janda? Janda, kenapa harus memposting kayak gini? Abang boleh baca, Abang? Calon janda fokus memperkaya diri, endorsement, bla 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 bla, atas nama Ria. Kenapa harus, ya 2 poin. Poin pertama menulis calon janda. Poin kedua malah open endorse. Lu mah aneh ya, bilang aja lu mau cari kerjaan. Lu bilang aja lu butuh kerjaan, butuh duit.
Enggak juga loh. Lah itu tulisan siapa? Jangan Nggak ini juga Alisa loh, Kak ya. Karen. Iya, Mami. Jangan sampai yang namanya rumah tangga itu dijadiin mainan. Enggak pernah. Kalau pernikahan aku nggak berani. Karena apalagi ini Nggak nikah boleh sah. ada pergimikan loh. Enggak ada Nggak gimmick-gimmickan. adanya gimana? Nggak ada. Enggak ada. Enggak guys, dia rumah tangga dia tidak jadikan permainan, hanya dijadikan endorsan. Enggak gitu. Iya, aku juga nggak ada yang kayak gitu-gitu. Juga viewers aku segitu. Emang ya udah mau open endorse aja. Kalisa, kenapa Kalisa tuh mau punya suami sih? Maksudnya kenapa nggak sendiri aja? Dari yang kemarin tuh kan sendiri asik. Ya butuh, udah King. kurus. Ya paham Iya. maksud itu. Kenapa maksudnya nggak seharinya tuh maksudnya udah dia nggak usah orang Kenapa Indonesia, harus sama suami kuku gitu? orang luar aja mendingan. Jelas jadinya nggak capek hati. Orang luar. Iya, Gitu. ya atau kamu berjuang dulu sendiri. Ya itu sendiri dulu. Pertanyaan mancing-mancing ya. Maksudnya enggak, maksudnya daripada kayak gini. Iya. Ntar aja lah. Aku mau fokus kayak Mami DP aja deh. Apa fokus? Gimana? Mami DP tuh gimana Jakai, maksudnya? janda kaya raya. Ya tapi Nah, kok bilang, Tapi maksudnya aku- pengen jadi janda? ini Aku puluhan nggak kepengen lo tahun. jadi janda, cita-citaku nggak kepengen jadi janda. Enggak ya, Mi? Iya, mana ada. Nggak ada sampai nulis-nulis calon jadi. Kak, kalau kaya raya udah puluhan tahun. Tapi Lisa, waktu kamu tulis tuh ya, calon gendes endorsement, naik nggak endorsementnya? Banyak nggak? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Banyak. Pagi-pagi sih langsung 3 juta. Terusin kalau gitu beritanya. Apa lagi? Semua lagi. Ya ada berkahnya, tapi maksudnya Iya, semoga benar. berkahnya bukan dari cara yang seperti itu. Maksudnya ini kebetulan aja gitu ya. Iya. Ada komunikasi nggak sekarang sama suami sama Edo? Belum, dia melalui Mbak aja. Takut dia sama Tapi aku. nggak ngeblok-ngeblokan handphone nggak? Enggak. Jadi dia nggak berani hubungin Coba kamu. gimana kalau kita telepon suaminya sekarang? Enggak usah Demi. Driver lu tuh handle. Dia ketemu anak-anak gimana? Aku juga nggak tahu dia lagi di mana. Kamu nggak tahu anak-anak emang kan nanyain dia di mana? Bukan anak-anak, aku nggak tahu dia lagi di mana, di rumah mamanya atau di rumah Iya, owner. maksudnya Nah, anak-anak coba, di nah, rumah coba owner. telepon. Kok di rumah owner Nah, kita maksudnya? coba telepon. Gimana sih, Rum? Kamu udah telepon-teleponan belum? Enggak, belum. Udah belum? Coba video call. Tapi aku rasa nggak usah deh. Kenapa? Nggak usah. Lagi nggak mau ngerusak mood. Oh. Habis dari Ambiar banyak kerjaan nih. Masya Allah, Moodnya harus alhamdulillah. bagus. Iya, alhamdulillah. Iya, iya. Iya, iya. Soalnya aku tuh tipe kali tuh kalau yang udah moodnya 1 hari jelek, Jelek sampai terus. malam jelek terus begitu. Tapi kamu nggak rindu Rindu siapa? dengan Sama Edo. Ya pasti ada perbedaan dong. Biasanya bobo berdua gitu, ini sendiri. ada nggak rindu sedikit? Masa yang diinget cuma bobo aja? Bobo. Ya kan bobo kan sampai di talk dulu gitu kan. Tapi rindu nggak? Kan Rindu. adanya kebersamaan suami ini bukan sebagai Gengsi. teman di tempat Oh, tidur gengsi. saja, tapi kan bisa Tukar menjadi pikiran. Iya. Ya. Karena dalam sebuah hubungan rumah tangga itu kan paling banyak 99% itu adalah komunikasi. Bener. Jadi begitu ya Bu ya? Iya. Hasilnya? Menurut ibu psikolog begitu. Keren. Bagus. Tadi aku bilang kangen nggak gengsi. Kangen, iya jangan gengsi atau Tapi kangen. pas ngeliat muka dia terus kayak inget chat itu lagi kayak Oh iya, iya, iya. Masih kesel. masih ke-trigger gitu loh, masih kesel. Mas, suaminya tolong jelaskan perempuan itu butuh dijelaskan, butuh dibina, butuh dibimbing, Tapi butuh disayang. kalau Tapi lu, kata suaminya orang dibukain pintu juga kagak, mau ngejelasin gimana. nah, makanya lu kasih ruang juga suami lu buat menjelaskan. Betul. Waktu itu belum siap, kemarin belum Nah, siap. sekarang udah udah siap siap. ya? Berarti pulang dari Telepon sini ya, bisa telepon ketemu ya. suami ya. Nggak tahu. Lisa, tapi kita mudah-mudahan. mau Aku mau kasih kerja dulu. pertanyaan lainnya dalam kursi listrik. Silakan ya. Ini soalnya mesti disetrum kalau Lisa ya. Ya, Lisa, kalau kamu dikasih kesempatan buat jujur tanpa ada konsekuensi apapun, hal paling gede apa yang sebenarnya pengen banget kamu bongkar di publik? Enggak. Enggak takut. Aku takut dapat surat cinta lagi ya. Capek loh, Bentar, Mi. takut dapat surat cinta lagi berarti sebenarnya ada sesuatu yang kamu simpan. Masih Nanti kan ada. ada bintang tamu selanjutnya. Nanti aku kait-kaitin sama dia. Maksudnya bintang tamu yang akan hadir hari ini. Maksudnya Safa apa? Marwa maksud kamu? Itu tunggu si Safa masuk. Oh, ada sesuatu lagi di antara mereka berdua. Oke? Oke. Kamu sempat ngaku soal dugaan perselingkuhan dan nafkah. Apakah sebenarnya masalah rumah tangga kamu jauh lebih rumit dari yang publik tahu? Iya. Iya. Oh ya?
Iya Mi. Itu kalau itu benar, iya. Tapi kamu nggak mau publish gitu ya? Enggak ngapain. Ya Aku nggak suka jual kisah. Iya. Ini jual kisah. Nah, itu emosi. Itu ngetiknya sambil emosi nih. Oh iya. Nggak difilter. Ini orang sadar apa enggak sih lu dari tadi? Sadar ya Dari Allah. tadi Tidur cukup Sekarang 8 banyak jam. artis yang tanpa skill tapi mereka itu juki. Wih, jual kisah maksudnya? Ya Queen of Juki. Kalau itu bukan juki Mi, Apa? tapi itu emosi. Wah, iya, iya. Ya, oke. Mengekspresikan ya, Emosi. mengekspresikan. Ada Juki itu apa tuh? gimana? Juki. Juki. Judi! Ada nggak momen di mana kamu harus nutupin kondisi sebenarnya ke publik atau keluarga demi menjaga nama baik suami? Banyak. Banyak udah itu aja jawabannya. Banyak. Satu boleh sebutin? Nggak bisa. Oke, kalau Ntar aja. Ya oke. Ntar aja kalau diundang selanjutnya. Oke sayang, kalau perempuan yang jadi selingkuhan suami kamu menyaksikan ini sekarang, ada hal yang ingin kamu sampaikan apa ke dia? Ini sama Bu Onar nih. Coba ngomong, lo kan dapat kerjaan dari dia. Hai Ibu. Rasain aja sama lo. Udah itu aja. Apa yang harus dirasakan? Ya rasain aja. Apanya? Jadi dia tuh kayak jual nama aku loh gitu. Ini apa namanya, si owner ini tuh kayak NPD juga kan ya Mi, si ibu owner ini. Aduh keceplosan gua. Jadi kayak ya udah ini kayak dia seneng gitu dapat bekas Lisa Mariana ya. Gitu. Hah? Deng. Tapi lu masih ada kerja sama nggak sih sama ibu ownernya sekarang ini? Masih. Tapi kalau misalkan dia kesel atau gimana juga ya nggak apa-apa. Mungkin mau ngomong gini Bu, ya udah Bu ambil aja deh gitu. Iya gitu. Bu ambil aja deh Bu. Gitu. Kata ibunya gini, ih oh enggak gue juga katanya begitu. Ya udahlah ketemuan aja kalau masalahnya. Tapi memang. ibu ownernya single nggak sih? Single. Ya mau Ibu single. ownernya ada Nah, suami itu aku atau nggak janda? tahu. Jadi katanya nikah enggak. Ya pokoknya begini deh, maksudnya nggak biar tahu, silaturahmi kamu sama ibu owner itu baik, karena kan dia juga kasih rezeki sama kamu. Benar. Ya kita kembali saat lagi tetap di bagi-bagi Anda. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelahnya mengangkat Geger. Guys, Selamat pagi pemirsa. Iya, ini Selamat hari penyanyi. Senin. ini aki-aki udah kacau banget pikirannya. Keberatan sama rambut apa gimana sih? Ini penyanyi Enggak dong, jebolan. rambut gua mah very Ini light. penyanyi jebolan dangdut nih bintang tamu kita. Suaranya yang bagus. sekarang bagus banget, yang suaranya lagi yang sekarang lagi rame. Kapal. Couple. Kapal-kapalan. Dan Kapal. Lucu banget. Salutnya tuh gini loh, maksudnya penyanyi Couple memang. zaman sekarang tuh ya, jebolan ajang pencarian bakat tuh mereka masih muda-muda. Betul. Ya kan, dan mereka memang benar-benar berjuang buat keluarganya. Kapal tuh enak, ada yang merah, ada yang Fuji. Apel? Oh ya. Yuk, dibagi-bagi kami hari ini dia Zahra.
Zara dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya. Zara ini anaknya itu unik, menyenangkan. Umur berapa sih Zara, kamu Zara? Aku 15 tahun. Wow. Iya. 15 tahun. Zara, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Selamat ya atas pencapaian kamu ya Zara. Terima kasih ya Ibu Ebi. Beda lagi. Ibu Ebi maksudnya apa? Ya, apa sahabat dekatnya itu namanya Ebi. Oh nanti kita akan lihat ceritanya seperti apa. Tapi Zara kita mau kasih lihat juga pencapaian kamu buat Sobat Ambiar seperti apa perjalanan Zara yang tidak mudah. Perjuangan untuk keluarganya. Zara dari Tanjung Balai. Silakan sayang. 15 tahun. Masya Allah. Zara pertama kali Kamu nyanyi. tuh emang nggak pakai bulu mata, nggak suka pakai bulu mata. Tadi Mami udah bilang suruh pakai maskara. Ketinggalan di kamar. Ketinggalan di kamar. Kita kan ada makeup artist padahal, tapi nggak apa-apa. Padahal bisa pinjam punya Kak Alisa tuh. Zara pertama kali nyanyi yang ngajarin siapa? Aku sebenarnya otodidak Kak, cuman karena dilihat kayak belajar sendiri sih aku. Belajar sendiri. Ya, belajar sendiri, cuman pas kayak mulai-mulai ikut festival baru diajar-ajarin sama bapak sama mama. Oh berarti dia otomotif ya. Otodidak. Otodidak. Kau dulu awal-awal paling suka nyanyiin lagu siapa waktu kecil? Aku banyak sih lagunya. Paling favorit. Lesti. Yang sering kau nyanyikan kalau misalnya lomba-lomba di daerah tuh waktu kecil? Kadang lagu Sumpah Benang Emas tuh Persika Selfie, itu aku suka banget. Terus Cincin Kepalsuan, itu paling suka. Oke, sampai Lagunya Mami kamu nggak tahu? Tahu lah Mami. Yang mana? Ya tahu kan abis ikut. Basa. Bukan, itu mah buat lagu-lagu yang nggak bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi Bapak. Yang itu, yang seksi-seksi itu apa sih? Jangan basa-basa. Nana bilang memang yang cinta. Itu aku suka. Ya aku suka. pasti tahu lah lagunya ya. Iya. Dari Tanjung Balai pergilah kau ke Jakarta ya. Iya. Kemarin katanya yang kita dengar sempat terkendala masalah Iya, iya. biaya. Iya. Jadi Itu tuh pas mau berangkat itu kan nggak ada biaya tuh. Itu pas ekonomi itu pas Eko Patrio. Enggak, pas itu ekonominya lagi Lagi kurang apa? Lagi turun, kurang lagi baik. harem. Iya, Terus? jadi pas dikabarin tim Oh masih itu. ngantuk ya? Emang matanya begitu. Jadi pas Kita kan nanya abis dia. Jadi pas dikabarin sama timnya disuruh berangkat, terus aku kan ini kan nggak ada uang tuh, terus aku malamnya nyanyi tuh, terus dapat uang 200.000, terus kekumpul lah 700, cuman yang lainnya itu dikasih sama teman-teman mama. Terus? Total berapa kekumpul? 700. 700.000. Iya, itu yang buat modal kamu ke iya Jakarta, kompetisi. sayang. Terus selebih-selebihnya kayak dikirimin gitu-gitu, kayak ini ada dari ini gitu-gitu. Itu 700.000. Ya cukup nggak cukup harus Iya. cukup ya. Dulu inget nggak, kan dia pernah gagal dulu, Ya, terus ikut lagi. Hebat, kamu berarti nggak putus Coba asa, lagi. semangat terus. Itu bagus. dengan 700.000, Mama bilang apa? Cuma bawa 700.000 ke Jakarta. Nggak ada sih, kayak ya cuman segini, hemat-hemat ya katanya. Terus kan di sana juga nggak dibolehin beli makan makanan aneh. Karena? Jadi uangnya juga kadang nggak Masih utuh masih gitu ya, utuh. sayang. Emang Mama kerja apa di Tanjung Balai? Mama aku penyanyi. Oh penyanyi juga. Bapak penyanyi juga. Bapak main gondang Batak itu. Main gondang, alat musik dari Sumatera ya. Iya. Aku juga kecil persis begini loh, berkarya. Ya sabar ya, Suara Lisa, aku ya bagus. sabar ya. Sobat Ambiar ini Zara juga tadi sempat cerita dari kecil udah sering ikut lomba nyanyi. Kita mau lihat waktu kecilnya kayak gimana waktu dia ikutan lomba. Zara jadi dulu tuh pernah ikutan tapi belum berhasil. Ya karena umurnya Iya. belum cukup. Umur aku kurang tapi dikasih golden sama Mae sama Mami sama Siapa? King Nasa? enggak bukan. Yang kemarin kan, Yang kemarinnya lagi sebelumnya King yang tahun sebelumnya mah ada aku, tahun kemarin enggak. Tapi Zahra dari umur berapa sih kamu waktu di Tanjung Balai di Sumatera tuh udah kepikiran aku harus ke Jakarta, aku harus ikut kompetisi nyanyi untuk sukses. Dari umur berapa kamu punya pikiran seperti itu? Aku dulu tuh sebenarnya nggak punya pikiran seperti itu, cuman karena sering ngeliat TV, terus aku awal ngeliat Kak Rara sama Kak Selfie kompetisi. Terinspirasi Iya, kamu, jadi sayang, terinspirasi, terus ngeliat Kak Meli juga, jadi kayak pengen jadinya. Pengen, akhirnya kau masuklah ke ajang tersebut dan kita juga
sebelum menuju ajang tersebut kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar, ternyata ini juga ada sejarah yang bisa diceritain. Ini teman satu angkatannya juga ya. Sama Albir ya. Ternyata dari daerah yang sama Arbil. juga. Iya. Udah kenal dari dulu. Ya kita udah kenal dari dulu. Kita tuh sering ikut festival bareng. Terus kemana-mana tuh pokoknya kalau ada festival tuh kita bakalan bareng-bareng. Oh gitu. Emang kamu satu daerah? Iya satu daerah, deket Oh, banget, rumahnya- 15 menit doang. Arah rumah kamu ke Iya. rumahnya Arbil? Oh gitu. Berarti di lomba-lomba di daerah tuh udah sering ketemu sama dia? Udah sering banget. Apa? Gini, 1-2 gitu? Iya, kadang aku juara 1, dia juara 2. Oh gitu. Pas akhirnya kamu tahu bahwa kamu lolos ke Jakarta, kamu cerita ke dia dan dia juga cerita ke kamu dong artinya? Iya, Akhirnya artinya ketemu dong di Jakarta. Iya, kita tuh pas DA6 tuh sama-sama daftar DA kan. Kayak kita dulu kan, gue juara Iya, 1, kita. lu juara favorit. Bener. Itu bener. Maksudnya gimana? Favoritnya siapa? Iya. Oh DA6 Pas DA6, aku sama-sama daftar sama Arbil, cuman Arbilnya belum rezeki buat lolos. Terus aku yang masuk ke audisi Golden Ticket kan. Terus ternyata aku juga belum rezeki juga. Tapi baru tahun kemarin lah kalian berdua Iya, akhirnya tembus baru ke tahun kemarin Jakarta. kita berdua-duanya tembus. Terus akhirnya Arbil bilang apa sebagai teman seperjuangan kamu sama-sama satu daerah, sering lomba bareng di tempat yang sama di Tanjung Balai, bareng-bareng bisa ke Jakarta. Ya pas aku lolos, pas aku lolos DA6 tuh dia kayak selamat ya, pengen banget bisa kayak gitu. Pokoknya kita kan sebagai teman kan saling support. Saling support ya. Zara, ini kamu waktu ikutan lomba di daerah baju-bajunya dari mana Zara? Itu kadang Mirna aku, Taylor katanya ya? kadang aku nyewa. Tapi ini tuh punya aku. Oh, punya Oh ya udah ntar dikasih baju sama Kak Karen. Keren-keren. Ya Allah. Kamu? Iya. Oh, kamu punya baju sendiri? Dari Ya kadang kalau yang awal-awal ikut festival itu aku masih nyewa, tapi pas dapat uang hasilnya aku jahitin ke baju. Kalau nyewa berapaan? Iya di daerah berapa sih Tanjung Balai? Kan mama aku punya temen ini ya, bidan pengantin ya di sana. Jadi dia tuh kayak pas dibayar tuh selalu nggak mau, kayak ya udah pakai free. aja. Oh, dikasih pinjam. Kamu kalau nyanyi di Tanjung Balai dulu sebelum ikutan ajang pencarian bakat ini dibayarnya bisa berapa? 200 tuh siang malam. juta? Iya siang, enggak lah 200.000. berapa jam? Siang malam. Dari siang sampai malam 200.000. Iya. Ya termasuk mahal ya. Siapa tahu. Iya, alhamdulillah. Malah 200.000. Hey, tadi Lisa ngomong ke aku sama ke Karen, boleh ikut nggak DA selanjutnya Kak? Enggak ngomong gitu. Ih, Mau jadi apa lu tukang kendang? aku aja dibohongin label mulu. Dibohongin apa? Tapi Zahra, Dibohongin. Zahra kayak gini nih kan kamu otomatis jauh sama orang tua kamu jauh, sedangkan kan kita tahu bahwa kamu tuh dekat sama orang tua kamu, ya. Seperti kita lihat ini ada video yang dia itu nggak bisa pisah sama bapaknya gitu, karena saking dekatnya kedekatan Zahra sama Pak Gondang. Kenapa bapaknya. dibilang Pak Gondang? Karena pekerjaannya ini Gondang, pemain musik iya. Gondang ya. Oke kita lihat. Kalau kemana-mana manggung tuh selalu sama bapak. Iya. Manggilnya apa? Bapak. Bapak, ini bapak kandung kamu? Enggak, bapak tiri aku. Oh maaf. Iya nggak apa-apa lah, aman. Serius ini bapak? Iya bapak tiri aku mami. Oke. Iya bapak Sambo. Bapak Sambung, kamu mengenal beliau dari usia kamu berapa? Aku kenalnya pas aku masih kecil, kurang tahu usia berapa ya. Om. 6 tahun yang lalu kayaknya. Jadi kamu nggak ingat? Nggak. Kamu tahunya kamu itu adalah bapak kamu. Iya. Nama aslinya siapa Pak Gondang itu? Martua Sulaiman Pak Butar-Butar. Martuah Sulaiman Butar-Butar. Ayah yang seperti apa di mata kamu? Apa ya? Ya sosok pahlawan sih buat aku. Karena kan tanpa dia juga aku nggak bisa kemana-mana. Karena kan aku juga dulu masih kecil kan kak. Nggak bisa kemana-mana tuh kalau ikut festival jauh-jauh tuh nggak bisa sendiri. Terus ya bapak kadang yang anterin kayak naik motor gitu, nganterin ikut festival. Terus yang nyuruh aku juga ikut-ikut lomba-lomba gitu yang awal itu dia kayak kamu mau nggak nyoba gini, terus aku coba, terus selebihnya ketagihan ikut-ikut gitu. Oh, jadi walaupun dia ayah sambung tapi benar-benar mencintai kamu setulus hati. Iya. Berarti emang Zahra ini memang turunan keluarganya memang musisi ya. Iya. Mama nyanyi, papa main musik. Iya, betul. Apa jadinya kamu tanpa Pak Gondang? Apa ya? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Oh pengen ngomong apa sama bapak kalau bapak nonton kamu dengan kondisi saat ini kamu yang sekarang menjadi Zahra yang banyak dikenal orang. Aku mau bilang terima kasih udah selalu support aku, dukung aku, semangatin aku, udah selalu
ngeyakinin kalau aku tuh bisa. Ya semoga Bapak sehat selalu, semoga kebaikannya dibalas sama Allah lagi gitu. Udah gitu. Di Bagi-Bagi Ambiar kita hadirkan ini dia Pak Gondang. Oh, Des. Pak Gondang. Selamat pagi, apa kabar? Selamat datang. Silakan. Silakan Pak. Jadi namanya tuh diambil dari alat musik, ya kan? Iya, Yang memang dimainkan di Sumatera Utara ya. iya, Alat musik gondang ya. gondang. Memang suka main alat musik itu Pak? Ya memang dari dulunya suka main itu memang. Dan untuk mencari kehidupan sehari-harinya pun saya di situ. Biasanya kalau ada acara kawinan Iya, segala macam ya. iya. Zahra katanya sayang banget sama Bapak. Iya. Dia bilang di awal bahwa Bapak adalah ayah sambungnya, tapi benar-benar mencintai dia setulus hati. Zahra itu di mata Bapak seperti apa anaknya? Kalau Zahra itu di mata saya itu anak kandung saya. Saya nggak pernah dia bedakan saya dari yang lain. Makanya saya tetap berjuang gimana supaya sukses. Saya tetap dampingin walaupun saya sebagai ayah tiri. Saya punya tanggung jawab itu besar sama dia. Kemungkinan nanti dilepas setelah berkeluarga baru tanggung jawabnya selesai, kan udah punya suami, baru bisa kita. Masya Allah. Ini kita ngomongin sebelum Zahra pergi ke Jakarta ya, ketika dia masih di Tanjung Balai. Bapak kan juga seorang seniman, seorang musisi. Waktu Iya. Bapak melihat Zahra nyanyi di panggung demi panggung di Tanjung Balai itu, Bapak punya keyakinan apa atas Zahra? Sebenarnya perjalanan Zahra dari kecil tuh saya tanya. Karena saya kan sering nengok dia kok megang mic, dia mau nyanyi. Gitu. Ketepatan kita kan saya musisi. Apa cita-citamu nak? Saya bilang. Zahra mau jadi artis Pak. Kayak orang Kak D5. Kan D5 KDI ini. Jadi, oh iya, emang kau bisa nyanyi? Saya bilang. Belajarlah Pak. Nah, pertama dia belajar ini, saya beli kaset pada saat itu, kaset CD Bunda Rita. Nah, pertama dia nyanyi, di situ saya ingat, saya latih dia nyanyi sekecil. Jadi kan dia nyanyikan sekecil itu pada saat itu saya sedih juga gitu. Nah, lagunya Kapankah Dia Bahagia. Ternyata dia bisa. Ya, bisa ini anak ini. Udahlah, saya tuntunlah kau sampai ke titik yang kau inginkan. Ada festival, saya masukin. Sebenarnya festival itu sebenarnya belum ukuran dia tuh. Lawannya gede-gede pada SMA gitu kan, udah besar-besar. Dia pertama itu dapat juara favorit. Nah, kedua yang ditayangkan tadi lagunya Bunda Isti. Nah, di situ dia dapat juara 1. Nah, saya pikir sesudah berkembang seperti itu, udah saya dukung aja terus. Nah, di mana ada festival ayo kita ikut. Oke. Karena menangnya serahkan sama Allah, saya bilang. Jadi lagu yang paling berkesan buat Bapak, lagu yang dinyanyikan Zahra itu Si Kecil. Iya. Iya. Boleh nyanyiin dikit nggak refnya buat Bapak? Di sini aja nggak apa-apa, sambil lihat Bapaknya, duduk. Dilihat papa saya. Dilihat Bapaknya. Kak, nadanya. Nadanya turun 1. Kapankah dia besar? Kapankah dia bahagia? Kapankah Sudah. Kenapa Zahra? Bapak dan Zahra sama-sama terharu ya. Akhirnya bisa sampai di titik ini. Ya Allah, perjuangannya juga luar biasa kan. Zahra, apa yang dirasakan ketika menyanyi lagu itu? Nggak ada, aku keinget yang awal-awal gitu. Proses awal waktu itu ya. Iya, terus lirik lagunya juga sedih banget. Habis dari situ saya latih nih, terus saya ikutin sampai ya sedih lah, sampai kita bawa dia
supaya dikenal orang gitu kan. Ya. Karena kita parkir di pinggir jalan sampai kita mobil kena hantam, hampir kita sekeluarga hilang nyawa. Ya, ada pengalaman yang nggak bisa dilupakan ya. Iya. Tapi pertama kali Bapak melihat Zahra ada di TV, Pak. Lolos saat itu ya, masuklah dia di TV, tampil secara live. Dapat golden ticket lah pada waktu Ya. itu. Gimana perasaannya Pak Gondang? Pada saat itu, nah kita yang tadi kerjain tuh gimana gitu, saya kan nggak tahu Pak sama Indosiar. Gitu. Dia nangis. Kenapa nangis anak saya? Saya tengok itu kan video di Zoom. Pas DA6 nih. Lagi Zoom ya. Pas Iya, di anak. Zoom tuh. Saya nangis tuh di Sumatera. Ya Allah, kenapa anak saya nggak lulus gitu. Saya ngelihat dia itu berangkat subuh jam 5 itu mau menuju pesawat itu dia berjalan sendiri itu. Kita antarkan ke bandara. Saya liatin tuh, demi cita-citamu kamu rela berangkat sendiri terbang ke Belanda. Jadi saya lihat ternyata di situ nggak lolos katanya orang Mbak kan Pak DP. Saya berdoa ya Allah. Mungkin ini ujian, itu aja sama saya. Belum lolos saat itu, tapi di tahun lalu dia menapaki sejarah sampai akhirnya dia dikenal begitu banyak orang ya Pak ya. Disuruh pulang tuh, Ah. ya titipin salam buat Omak, bisa nggak ngasih duit katanya gitu. Nah rupanya kasih golden ticket. Saya nampakin di situ kan, Ya. golden ticket. Iya. Ya. Akhirnya gara-gara dia 8 ketemu Ebi. Ini kita Ini jodoh-jodohin nih soalnya Jodoh-jodohin ya. sama Kita mau netizen. lihat dulu ya Pak ya. Iya boleh. Biar Sobat Ambiar dan juga Bapak tersenyum sedikit ya. Relasinya antara Zahra dan juga Ebi seperti apa. Waduh. nah itu beneran. Nanti. Kenapa kamu kok malu-malu sendiri? Kenapa kamu? Hah? Gak ada. Itu udah bener dari hati kamu. Bahwa kamu I love you more apa katanya? I love you more than anything. Dan anything beneran itu. Terus sekarang Ngerti gimana? artinya itu. Ngerti lah. Kalau nggak salah, aku mencintaimu lebih dari apapun yang ada di dunia. Oh. Terus? Terus sekarang gimana hubungannya? Sekarang gimana sekarang? Masih sama abangnya itu, sama Ebi. Iya, baik-baik. Tahu kan kalian Ebi guys? Tahu. Tahu lah kan, King Nasar yang juriin kan? Iya. Iya, sama Memong. Gak nyangka loh aku loh, kamu sama Ebi loh. Banyak Tapi yang Ebi baik banget. banyak yang support juga soalnya nih yang shippingin kalian berdua ini komentarnya ya. Zabi gitu ya. Iya. Ikut salting juga gara-gara dua bocil ini. Salto loh. Ternyata bukan cuma kita-kita yang dibuat salting, tapi mereka juga sampai salting banget, sampai meleot-leot. Gitu bagaimana dengan keadaan kita? Bentar, gue butuh oksigen dulu, baru bangun tidur disuguhin kayak gini makin sesek. Kak, aku tadi ada yang lewat, kukira AI, ternyata ini beneran ya Kak. Jungkir balik nih aku kalau beneran Kak. Takbir kalian semua, sampai teriak aku saking kagetnya sama postingan Abang Ade ini. Abang Ada lagi? Nggak ada? Masya Allah. Sampai katanya Ebi tuh sudah minta restu loh sama Pak Gondang. Kita Harus lihat dulu ini apa videonya. coba masih 15 tahun ya. Ada ini. Ya Allah. Pak Gondang gimana ngeliatnya itu ada keberanian yang luar biasa loh secara live Mas ngomongnya. Rian aja Pak sampai sekarang udah 5 tahun nggak pernah berani nyatain cinta sama itu orang tuanya. Karep banget. Zahra, kamu sampai maksa papa, terimalah Pak, kenapa sedikit? Nggak ada, itu bercanda doang. Masa sih bohong? Bercanda doang. Itu Kalau bukannya Nek, Pak gimana? Gondangnya sendiri menerima. Itu ngeliat laki-laki berani kayak gitu loh. apa, gimana? Ya karena saya izinin mereka berteman. Kita pun di Berteman, Sumatera, di Sumatera itu udah sering lab-lab dan dengar Ebinya yang mana gitu. Ternyata udah tampil, anaknya juga baik, anaknya sopan. Setuju nggak? Ya kalau saya sebagai bapaknya setuju, makanya diresmiin. Cie. Ya mudah-mudahan sampai sekarang masih bapak saya pantau ya masih tetap. Masih sampai sekarang kan? Iya. Ya Allah, Cica. Ya kan harus saling support. Saling Nggak boleh support. berantem. Kapan Iya, rencananya iya, resepsinya, Jan? Ini masih lama, Ki. Masih 15 tahun. Ya udah sekarang
sekarang kita mau ngajakin Zara sama Bapak Gondang nih. Zara aja ya, Zara kita ya. akan bermain dalam jujur lewat Ekspresi. Ayo sayang. Zara. Ini sayang. Zahra nanti lihat di sini ada yang Ini kita punya beberapa ekspresi. royal, kagum, marah, sedih, tempelin kaget, ya. senang, nanti tempelin. Sesuai. Kalau Ibu Mae itu kayak gimana orangnya? Dengan apa yang kamu pikirkan kamu dan rasakan. Oke, dari Mae dulu. Mae kayak gimana? Apakah mind blowing, apa sedih, apa kaget, apa marah, apa kagum, apa ngeselin? Mae, ekspresi yang Zara pilih Iya. adalah Mae gimana ekspresinya kamu? Ya Mae. Ini, gimana? senang. Oke, buat Mae ekspresi yang dipilih senang. Iya. Kenapa kamu bilang senang? Karena aku kira awalnya Mae itu garang banget. Ternyata pas ketemu dia asik orangnya. Iya. Terus Oke. Bunles. Lesti Kejora. Lesti. Oke. Ekspresi yang dipilih adalah Kagum. kagum. Ya. Mami Kekaguman. Dewi. Oke, baik Dewi Persik. Tempelin. Males banget lu. Apa nih? Apa nih? Kalau Mami Royal kan orang kaya. Royal. Kamu pernah dikasih apa sama Dewi Persik sampai kamu? Ayo ngaku sampai Dewi Persik apa semua? Sampai kamu dibilang kamu ngasih kata royal buat Dewi Persik, kamu pernah dikasih apa? Belum ada, tapi aku bisa ngerasain kalau Mami itu baik dan royal. Jadi belum pernah. Belum. lah. Hari ini kamu dapat tas dari Dewi Persik. Tas brandednya nanti diambil. Ada-ada saja, Bang. Oke. Ebi. Ebi menurut kamu apa sayang? Ini artinya apa? Epic. Mind blowing. Mind blowing tuh mengejutkan gitu. Ebi ya. Selalu bikin kejutan gitu. Oh iya ini. Oh. Apa? Ebi. Oh, mind blowing. Oke, kalau April sayang. Kalau April ini. Apa itu? Sedih. Kenapa? Kok sedih? Karena April tuh kalau cerita tuh suka bikin aku sedih. Kisah-kisahnya dia tuh. Kisahnya ya. Iya. Nah kalau Arbil. Kalau Arbil Ya Arbel. Arbel. Apa ya? Arbel. Mami. Apa? Ngeselin. Ngeselin. Kenapa ngeselin? Enggak, aku kan walaupun nggak ada di sana, tapi kan aku selewat ya, itu kan rame di sosial media. Ayah. Kenapa bilang ngeselin? Padahal kan pernah cinta. Ya mungkin ngeselin itu kali. Ngeselinnya kayak gak yang bikin benci, maksudnya Jadi cinta, antara benci dan Iya. cinta. Oh, siap kali ya. Oh, jadi ada sesuatu antara kamu sama dia. nggak buka lah. Kita berteman, dia orangnya jahil. Cuma tapi mesra. Ngeselin tapi ngegemesin gitu ya, ngangenin ya. Dia tuh ngeselin tapi sebenarnya Kangenin. Kita balik lagi tetap di Bagi Ambiar. Ini penting banget bintang tamu kita berikutnya. Kemarin baru saja operasi yang paling penting, tahu nggak operasi apa? Apa? Jarinya cantengan. Facelift. Ini yang melakukan operasi facelift. Tapi Jadi dia ada tidak juga- merubah ya. Jadi dia cuma- ada yang dirubah sama dia. Apanya? Kelopak matanya lo perhatikan. Coba kita lihat ya. Oke. Di Bagi Ambiar ini dia Nita. Nita Talia. Nita Talia. Selamat pagi. Besti. Lihat dong. Ce Edo. Teteh, jangan terlalu kenceng. Benangnya takut lepas. Teh Nita, kami semua mengucapkan terima kasih. Ya, Kenapa nggak nyanyi sih tadi masuknya? Takut mau rojol jadi. takut mau rojol. Kita mau kasih lihat dulu, ini dia perjalanan facelift dari seorang Nita Talia beberapa waktu yang lalu. Lebih tepatnya operasinya di bulan puasa. Kenapa saat bulan puasa? Karena nggak ada kerja. Teteh coba
Operasinya apa aja kasih tahu sama kita. Yang pertama, Yang pertama di rangkaian operasi yang ini ya. Yang pertama super facelift, full facelift. full facelift ditarik shot. Ya, ya kan ada yang mini Super facelift facelift. apa sama facelift bedanya apa? Semua full, Semuanya dari sampai sini nih, jidat. dari jidat sini, jahitannya sampai ke sini, sampai ke belakang telinga. Kalau ditotalin tuh diukur sekitar mungkin ada 30 sentian Ya Allah, oke. panjangnya, ya kan? Itu super facelift yang pertama. Iya, super facelift itu full. Oke. Lalu, Nah ini yang aku lakuin kemarin ya, Iya. tapi aku juga pernah melakukan mini facelift di umur 33 tahun. ya oke. Jadi ini tuh pengulangan. Pengulangan kenapa? Apakah karena sudah ngondoy? Iya. Masa sih teh, kan teteh masih muda tuh masa ngondoi gimana? Masih lebih muda dari gue loh Nita tuh. Masa sih? Iya dong. Bandingin sama Lisa Mariana. Enggak, Tenita. Sabar. Enggak dong. Sabar ya. Iya, sakit habis sedot lemak. Kenapa? Lalu. Ya lalu, ya ini kan udah 2 kali Iya. facelift. Yang pertama dulu 33 tahun mini facelift. Ini super Jadi facelift. cuman di area Setengah telinga ya? aja. Jadi cuman untuk menghilangkan smile line. Oke. Di 33 tahun. Sekarang 43 tahun full facelift. Oke. Yang kedua kemarin itu sama kantung mata. Oh, kantong mata tuh di fat graft atau? Diobras. Enggak, kalau kita kan pernah di fat graft kan, geng. Nggak tahu, gue nggak paham. Kita ya. Enggak, kok masih asli. Enggak, Ini diambil. apa yang dioperasi? Diambil Oh, lemak. ambil keriputnya sama lemaknya. Oh, enggak, kita belum. Terus ditarik set gitu. Iya begitu. Supaya tidak ada kantung mata. Tidak ada keriput ya. Tidak ada. Lalu. Itu yang kedua. Aku benci banget sama keriput itu. Ya ketiga. Tiga Kan apa? keriput pasti, teh. Iya, makanya dibuang, say. Oke. Yang ketiga apa teh? Nah, harusnya kemarin itu kan 3 kali, 3 tindakan tuh. Sama menghilangkan kerutan di atas nih, di kelopak mata. Oh, Ya, kalau yang pakai kayak atas. Mas Rian kemarin kepengen Iya. itu. Ya kamu juga pengen kan? Itu udah. Belum, Kenapa? nanti 3 bulan kemudian Itu setelah yang perasaan ini itu sembuh. udah masih kenceng banget teh atasnya. Ini masih ada Gak kayak punya Kakak Rendelano kondoy gitu. Jadi 2 tindakan itu kemarin barengan tuh. barengan di tanggal 25 Februari. Harusnya 3, tapi menurut dokter 2 dulu karena kan takutnya yang bawah di black. Ini kan di black. Iya. Terus yang atas nanti di black, ntar aku nggak bisa ngedip kayak ikan koi. Takutnya malah gini terus ya matanya. Enggak, maksudnya kuat banget fisiknya itu nggak apa-apa teh gitu Nggak dalam waktu sakit, berdekatan. sayang. Nggak sakit. Lebih sakit diselingkuhin gak sih? Aduh, nggak ikutan deh Oke, ini before afternya coba kita kasih lihat ya Sobat Ambiar sebelum tindakan kedua operasi tersebut. Nah ini before sama after. Nah Tuh, before sama after. Teh berapa lama kemarin? Ini kelihatan banget yang ini nih. Oh iya. Ini berapa lama teh kemarin operasinya teh? Dari jam 5 sore masuk keluar jam 3 subuh. Lama ya? Lama kali Iya. ya, Bo. Jadi itu kan lama. Itu kan klinik Queen di Sunter kan. Nah, tiba-tiba pas aku sadar dari bius itu aku udah di Dubai. Apa? Di Dubai. Di Dubai. Di mana? Maksudnya tiba melek, lu disunter, waktu tidur dibius disunter. Waktu udah kelar, jam 3 subuh lu di Dubai. Maksudnya saking lamanya. Dubai apa yang lu lihat, Say? Ya gue ngerasa ada di Dubai aja Saking gitu lamanya. pas sadar Efek itu. obat bius. Teteh, Halu memang. Iya, emang kan gitu kan. Jadi aku tuh nggak caca ngomong gitu ya ke suster itu. Suster, aku udah di Dubai kan, udah nyampe di Dubai, udah. Suster, mata aku pindah kemana ya, kok aku nggak bisa ngeliat gitu. kayaknya ketariknya kekencengan deh tuh teh kayaknya. Teteh habis berapa kemarin tindakan super facelift 3 sama digit. kelopak kantung mata? Aku kan 3 langsung kan, cuman yang 1 kan belum nanti nyusul. Sekitar kurang lebih 750 sampai 800-an. Juta. Wah. Dari mana teh uangnya teh? Pertanyaannya menohok. Tahu nggak yang kemarin itu ya, yang kemarin longsor itu Bantar Gebang, nah nyari di situ. Ulung gitu.
Teteh, ini Tapi maksudnya kerjasama lah sama kliniknya ya, Teh. Iya betul. ada kerjasama, iyalah ya, namanya Cuma juga kan habis. ditotalin kan. Namanya artis besar lah, yo. Ini Sekelas Teteh di Tatalia mah. Karena aku salah satu brand ambassador di Queen Klinik Kecantikan ini. Udah bisa goyang ego belum teh? Alhamdulillah. Kalau mau gibas lo? Iya. Dari tadi Jangan dulu dong, belum kan masih ada jahitannya. Coba lihat komentar dari netizen ya. Wajarlah cantik kan oplas. Iya dong. Netizen cantik oplas saja dipuji. Pakai kekek, perasaan oplas mulu dari dulu nggak ada puasnya jadi manusia. Halo, perasaan sama aja nggak ada yang berubah kok. Stop. Ujus, ini komentar buat Nita Thalia apa buat Karen Delano sih? Dia yang baca buat dia sendiri ya. Karena di sini banyak Udah banget. cantik kok. Aduh, muncrat. Makanya baca. Udah lihat ke sana ah. Udah cantik kok kak. Gak usah dipermak lagi, syukuri apa yang sudah ada aja kak. Jadi kelihatan muda Rian Ibram. Masya Allah kali ini sukses OP-nya. Udah segitu aja, jangan dirubah lagi ya Rian. Nah, jadi gimana itu Teh? Banyak komentar yang seperti itu. Apa tanggapan Teteh? Nggak Iya. peduli udah ya? Tidak ada puasnya? Ya enggak. Apa? Gue suka aja baru tidak ada puasnya. Ya enggak. Ya, kenapa? Jujur apa adanya. Ya jujur apa adanya. Kenapa? Karena memang bikin cantik. Ya salah satu tujuannya adalah untuk membahagiakan diri sendiri. Apakah ini Apakah salah satu dengan cara tujuan? itu Teteh sudah merasa bahagia? Bahagia. Oh bahagia ya, Ya, sudah karena kalau gitu. sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tetapi masih banyak mau operasi lagi yang lain. Yang kita dengar katanya Teteh berikutnya mau operasi alis dipindahin ke sini ya. Semuanya aja dioperasi. Apa sayang? Atau ada yang baru? Namun baru teh. Kan sang... Ini pasangan, iya benar. Bisa jadi ya. Pasangan boleh nggak Teteh kayak gitu Atau ditarik-tarik? jangan-jangan karena pasangan. Semuanya ini semua serba ditarik. Perempuan tuh kalau sampai gini banget tuh ada sesuatu. Enggak, kan kalau operasi mah emang dari dulu udah doyan kan. Jadi bukan karena Gue seneng nih. Bagus ya. Karena ya udah memang gue begini aja ya. Tapi bagusnya ini Nita Thalia melakukan operasi ini diawali dengan sesuatu yang baik. Apa tuh? Abang boleh baca? Wow. Diawali santunan anak yatim. Nita Thalia langsung jalani operasi facelift di klinik bedah plastik Queen Sumba. Oh diawali santunan anak yatim dulu takut gak balik ya Teh? Kenapa? Takut agak miring dikit gitu ya? Habis kan si anak yatim piatu dibius. Takut kagak melek-melek lagi. Tapi emang gitu tahu. Aku tahu. Jikir. sebenarnya. Iya. Kalau dibawa obat bius tuh jikir takut gak bangun lagi. Kalau aku sabar terus kok Ging, ya Allah hibur aku. Gimana Ini Teteh? calon jadi Nita Thalia juga nanti sebentar. Emang idola sih dari kecil. Teteh kenapa? Maksudnya ya santunan itu satu hal yang sangat baik. Tapi Teteh ada niat tersendiri atau apa sebetulnya nih? Karena kan bertepatan dengan Ramadan ya gitu. Oh, Jadi iya. pengennya kan ya kita santunan dulu deh gitu kan. Habis itu ya kita kebaikan dulu gitu kan. Baru setelah itu ya keburukan. Kagak gak begitu. Bukan, Enggak. Nita Thalia itu bercanda guys. maksudnya karena bulan Bercanda puasa. aja. Nita Thalia itu punya rumah singgah tahu. Dia punya Iya, rumah iya, benar. yatim. Ya, Masya Allah Teh. Iya. Teteh tapi kenapa ini dilakukannya di bulan puasa? Orang kalau bulan puasa itu biasanya operasi lebaran, Teteh operasi plastik. Iya. Kan operasi Operasi ketupat. ketupat, Iya. Bapak Iya kan makin kan? cantik ya Teh nanti kalau sudah punya pasangan. Kenapa pas bulan puasa? Karena ya itu momen yang tepat menurut aku. Jadi aku bisa cuti dulu gitu. Biasanya kan susah nih buat cuti gitu kan. Cuti Kerjaan ya, Teh, kalau kerja, hari biasa. bener gitu kan. Apa namanya pergi pagi pulang pagi teh dalin bobodohannya Betul, bener gitu kan. Jadinya ya udah bulan puasa kayaknya momen yang tepat gitu. Break dulu. Ini harusnya aku belum boleh loh gitu. Jadi ini itu perdana dari kemarin aku belum Terima kasih Teh Nita. Kita doakan rezeki lancar, jodoh makin dekat walaupun katanya masih trauma sama jodoh. sama masa lalu. Iya katanya. Coba kita lihat traumanya seperti apa. Pengennya kalau memang dengan sendiri itu lebih nyaman ya udah daripada berdua tapi menyakitkan itu ya dia sendiri aja. Jadi gimana Teh?
Sendiri udah bahagia, berarti kalau berdua harus lebih bahagia gitu. Ya iyalah, ya nggak mau lah. Sendiri udah bahagia, berdua menyakitkan ya buat apa? Terus tiba-tiba diselingkuhi, oh tidak. Teteh, apakah diselingkuhi itu adalah hal yang paling menyakitkan di hubungan yang terakhirnya Teteh? Iya dong. Ya secara kan udah operasi, udah tujuannya dulu. Kenapa kok lo ketawa sih, Wi? Apa sih Dewi? Pemikiran Teteh lucu banget, secara gue udah operasi. Iya. Lakinya masih Gini. selingkuh. Iya, ya, kan nyata, emang bener. Kan, ya kan aku mah apa adanya, Say. Iya benar. Sama ya ceritanya Melisa Mariana. Itu sebenarnya lagi sarkas buat aku nggak apa-apa deh. Aku takut soalnya sama senior. Zahra, please, jangan diikuti dua ini. Lalu Teh. Ya kan secara dulu ingin membahagiakan suami tujuannya kan, gitu. Ternyata ujung-ujungnya diselingkuhin juga. Nah kalau sekarang untuk diri sendiri. Harus. Itu harus, makanya kalau misalkan, Ini kenapa teh bekas cupangan apa gimana sih? mana? Oh, rambut, jirain Apa sih? Ganteng. Teteh sekarang udah ada pasangan belum? Hah? Udah ada pasangan belum? Menurut Anda? Kami bertanya, Anda berjawab. Ada, tapi belum Kita main dipublish. tebak-tebakan coba. Ada nggak Teh? Ada. Tebak-tebakan Makin coba. cantik soalnya Tetehnya. Iya makin happy, auranya tuh makin. Gak mungkin kalau nggak ada pasangan gak makin Iya. cantik. Perempuan itu kalau nggak ada pasangan yang menggairahkan tuh Ada bos teh, bos. kusut. Kalau nggak gini, pasangan bilang apa pas ngeliat Oh Teteh bos dengan... batu bara mana Teh? Kan batu bara batako. Teteh tapi semakin Teh, cantik. penjebong mana teh? Penjebong mana? Jadi berisik amat sih. Teteh, jadi sama bos pengusaha batu bara kemarin itu. Ih jangan bikin gosip lah ya. Yang kemarin itu video call sama Teteh itu yang kemarin itu. Yang mana? Yang ada. Ada Teh. Ada pengusaha. Jadi kemarin ada pengusaha ada 3 orang kan. Terus yang video call 1, Dede ini pengusaha gitu. Ih jangan suka ngegosip ya. Bener apa enggak? Teteh bener. Allah ih. Lagi deket dengan seseorang. Iya pengusaha batu bara. Ya kalau memang iya mah kenapa enggak selama? Makanya operasi uang segitu kecil bang. Ya benar selama bukan punya orang. Ya permasalahannya bintang tamu kita berikutnya katanya mengaku dia pernah video call dengan suami orang. Diajakin video call. Siapakah dia? Sesaat lagi kita bersama kami hanya di pagi-pagi. Geger. Kau bukan aku, siapa yang bisa. Safa Marwa, terakhir kamu diundang di sini karena katanya kamu diduga naik motor yang punya suami orang. Sekarang kamu diundang karena katanya diduga video call sama suami orang. Aku pikir kamu diundang di sini karena kamu menghias tumpeng loh. Ada ya tumpeng. Apakah betul itu terjadi bahwa kamu katanya ditawarin video call sama suami orang? Bener. Tapi itu dulu banget pernah sih dia ada hubungin aku. Dulu banget. Iya dulu. Sebelum laki-laki tersebut menikah dengan istrinya yang sekarang. Betul. Oh. Dulu banget pas dia jadi duda baru cerai dari selebgram yang pertama itu siapa ya namanya lupa. Oke. Saat itu statusnya berarti kan dia nggak punya Iya pasangan. betul. Kamu dihubungi melalui? Dulu kita pernah ketemu di bar di daerah Senopati. Oke. Sama cowok. Berarti kenalan secara langsung. Tukeran nomor handphone. Betul. Kemudian di WhatsApp kamu, kalimat apa yang keluar dari jidatnya? Lupa ya kayaknya ya namanya orang baru kenalan gitu lagi apa ngapain terus lama-lama ngajak video call deh. Video callan tuh maksudnya ngapain? Iya, Video Kak. callan seperti yang gosip yang tersebar selama Betul, ini di video sosmed. callan ya, video callan mesra gitu, ngajak video callan mesra gitu. Terus langsung kamu tanggapin yes atau no? Aku kan di situ kayak masih dulu kan masih kayak apa ya? Baru tinggal di Jakarta nih, kaget aja diajak kayak begitu. Aku tanya, emang mau ngasih apa? Aku bilang mau ngajak-ngajak kayak begitu, ngetes aja. Dia bilang transfer deh 1 juta. Hah 1 juta ya ampun. Yang jujur. Jujur Lisa. Yang jujur siapa? Ya siapa? Lu kalau mau sama laki orang, guguru heula ka karuhun. Kekaruhun. Belajar dulu sama gurunya. Oh ya. Oh, Safa, tapi maksudnya kenapa harus kamu tanggapin atau cuman mau iseng aja, cuman buat bercanda ngetes doang atau memang pengen tahu aja gitu? Aku pengen tahu aja, karena aku
karena emang banyak yang DM. Tapi kan DM iseng tuh namanya selebgram seksi kan pasti banyak yang DM yang ngajak begitulah ya. Iya. Tapi nggak pernah aku respon. Kalau ini kan kenal secara langsung dan tahu dia siapa, kaget dan aku kepo dia mau ngasih apa, ternyata ngasih uang nominal segitu. Cuma pertanyaan aku gini loh, kenapa kamu akhirnya mengakui itu sekarang setelah adanya kasus Clara Sinta yang kita tahu dia posting suaminya diduga video call dengan perempuan lain. Kenapa kamu menceritakannya sekarang gitu? Awalnya lagi main tuh ke rumah bestie aku biasa Dinar. Kita lagi bergosip yang lagi viral sekarang. Kamu tahu nggak ini? Ya tahu, itu aku kenal. Terus kata Dinar, udah kamu speak up aja. Ngapain? Ikut campur kata aku. Itu kan dulu. Udah nggak apa-apa cerita aja. Ayo bikin video. Dinar ngajak. Itu live atau bikin video yang diposting? Bikin video diposting. Berarti sebetulnya kamu punya kontrol untuk bisa bilang, jangan diposting dong. Iya. Aku udah bilang, tapi gak apa-apa kata Dinar, gak apa-apa. Okay. Tapi ada teman yang maksa loh. Iya, posting aja posting. Tapi dia tetap. Zahra, tutup. Jangan 17 tahun. Boleh gak tempat duduknya diganti? Lu di tengah. Zahra sini. Aduh, gede banget. Kalau dari sini bertiga nih. Kalau Ini bos orkes dangdut. Nggak ada. Kenapa giliran Clara Sinta lu huru hara tapi yang di CNS kemarin nggak lo? Karun takut. Ini mau ngapain sih? Senior. Mau ngapain? Mau dikenalin, Kak. Ini sugar. Kak, ini sugar daddy ya? Bener, kenalin aja. Ini sampai akhirnya Clara Sinta nge-DM kamu katanya ya? Iya, DM aku. Izin ya, boleh dibacain ya. Kita mau kesal. Ini dengan atas izin dari seorang Safa Maura, kita mau kasih lihat. Ya. Salam kenal ya. Iya sayang, tapi aman aja cowok kamu itu pernah deketin aku udah lama banget. Pas dia jadi duda baru putus sama Angel. Kamu yang tabah ya. Ya sayang, aman banget aku mah. Cuma jadi lucu lihat videonya. Iya cantik yang tabah sabar yang kuat. Yes sayang, yes sayang. Oke, jadi ada komunikasi sama Clara Sinta. Kita bertiga begini, di situ kayak kembaran ya. Iya bertiga makanya kalau dari samping di Enggak, gue foto. gak ikutan. Kenapa kamu harus posting chattingan kamu sama Clara Sinta? Gak posting aku. Yang itu? Oh, ini kru minta. Oh ya oke. Aku gak ada posting di. Oh ya oke, kita lihat Jadi kamu pernah DM-an sama si Clara Sinta. Clara ya? Oke, kita lihat komentar dari netizen juga ya. Aku juga pernah di DM. Aku juga pernah di DM. Nah ini siapa ini? Ini orang lain yang Orang lain. mengaku. Aku juga pernah di DM. Centang biru ya. Terus yang di DM centang biru loh. Aku juga pernah di DM. Ih, gue mah gak Di DM siapa? ikut-ikutan. Di DM siapa? Dari orang lain kan? Ih, gue gak ikut-ikutan. Siapa? Ini aja mereka pada pansos. Diam-diam aja gua mah. Oke. Masih semalam si Clara nge-DM. Ini tahu nggak kamu siapa? Aku juga pernah di DM ini kamu kenal juga? Gak tahu, aku nggak baca komen Kak. Kayaknya itu komenan di postingan yang aku sama Dinar yang speak up itu. Oh oke. Oke, terus dari pihak laki-lakinya ada coba menghubungi kamu nggak? Nggak ada. Misalnya keberatan dengan pengakuan kamu? Gak ada. Seandainya mereka ngambil jalur hukum untuk meminta minta bukti, kamu siap? Siap, tapi nggak apa-apa emang kenal kan. Tapi emang nggak pernah ada apa-apa dan ngapa-ngapain. Tapi ada buktinya nggak sih kalau misalnya dia Iya, maksudnya ada buktinya bukti nggak? chat Bukti yang misalnya akurat ngajakin gitu. video call gitu? Karena Udah kan lama banget nggak ada, udah ganti nomor juga aku kayaknya. Itu tahun 2000 berapa ya pas dia. ya berarti kamu nggak ada bukti. Oke. Safa, tapi hubungan kamu sama Clara kan sebetulnya nggak kenal-kenal banget ya? Pernah ketemu di sini kalau nggak salah di pagi-pagi Ambiar. Oh pernah satu episode berarti waktu itu hanya sebatas di sini aja. Ini facelift. Oke. Setelah kejadian ini, setelah chattingan ini udah nggak ada apa-apa lagi sama dia? Oke. Safa Marwa, kita juga punya sebuah artikel tentang kamu. Nanti kamu juga boleh ceritakan yang satu ini. Safa Marwa mendapatkan banyak tawaran fantastis untuk melayani pria hidup belang. Gimana itu sayang? Emang banyak yang nawarin kamu gitu untuk melayani mereka? Ya kan namanya orang-orang iseng Kak.
kalau kita posting seksi-seksi pasti aneh-aneh komenannya. Kok aku nggak pernah ada yang kayak gitu ya? Takut apa lu gila? Mungkin Takut dilaporin ke Polda langsung malamnya. Itu kamu tuh meresponnya tuh gimana cara seorang Safa Marwa dengan DM kayak gitu tuh gimana sih? Apa kamu layani semua enggak mereka? lah, kalau DM nggak pernah dibaca. Oh, terus Cuma kok kamu bisa di-skip tahu doang. bahwa itu mereka hidung belang? Di skip doang ya, pernah ada baca-baca. Oh dibaca tapi nggak nggak dibalas. dibalas. Oh. Itu aja sih Kak. Oke, kok bisa sampai ada beberapa yang DM kayak gitu menurut kamu kira-kira kenapa ya? Mungkin karena postingan aku seksi kali ya. Aha. Dia pikirnya cewek bisa diajak gitu atau gimana. Nggak Kamu paham. kalau sudah tahu kayak begitu, kenapa kamu masih mau posting yang seksi? Apakah memang kamu memancing mereka untuk supaya mereka Tapi nge-DM Wi, kamu? tapi maksudnya perempuan tuh berhak untuk menggunakan apa saja yang mereka ingin Iya, pakai. Kayak misalnya Lita Perlan aja dia pakai yang seksi, yang ngajak itu bukan video call yang gimana-gimana, itu cek hodam kalau dia video call. Sapa. Karun. Sapa, Karun mau ngomong nih Iya, ya. Kak. Gue aja seksi nggak dipamerin. Ya udah. Yang penting itu terbungkus rapi. Tadi katanya gini, Lisa itu buka aja dalamannya. Iya emang gue elo. Iya ya, oke. Sabar dia baru Dari sini diselingkuhin. akhirnya kamu belajar apa sih Safa Marwa? Maksudnya ada yang ngajakin video call, terus ada yang nge-DM pria hidung belang. Apa pelajaran yang kamu bisa ambil sebagai seorang public figure? Tapi menurutku sekarang ya emang sih kalau kita berpakaian yang kayak gitu pasti yang DM ini yang nggak benar semua. Tapi sekarang juga aku lihat yang berkerudung juga banyak yang nggak benar kok. Jadi nggak boleh ngejudge orang dari penampilan. betul kayak gitu. Oke, maksudnya disclaimer ini adalah kalimatnya kurang lebih aku coba koreksi ya bahwa tidak menjudge orang dari penampilan, don't judge. Oh dibenerin sama Karyan. Terima kasih sama Karyan. Makasih, Kak. Kalau nggak dipelintir-pelintir di Sama-sama. iklan TikTok. Ya Allah. Pokoknya nanti kita tunggu lagi kamu kesini datang dengan sebuah prestasi ya, menghias tumpeng misalnya ya, menghias sepeda 17 Agustus Sama ya. kayak kita nggak diajak deh. Punya prestasi, pulang nih yuk. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, kamu kan hiburan. Kita akan kembali saat lagi terapi bagi-bagi habis. Pagi-pagi ambiar, geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, Zara Pakonda. Selamat hari Jumat, Jumat penuh berkah dan terakhir di bagi-bagi ambiar Zara. Zara.